Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Vira Latifah dengan NIM 290222520 dari Prodi Akuntansi semester 4 dengan dosen pengampu Ibu Dr. Adelina Suryati SEMAK CMA CBV. Saya di sini akan menjelaskan yaitu UAS Akuntansi Biaya 2. Sini saya akan menjelaskan analisis biaya pemasaran produk. Analisis biaya pemasaran produk, biaya pemasaran dalam arti sempit, yaitu biaya-biaya yang dikeluarkan untuk menjual dan membawa produk pasar. Biaya pemasaran dalam arti luas, yaitu biaya-biaya yang dikeluarkan sejak saat produksi selesai dan disimpan dalam gudang sampai produk tersebut berubah menjadi uang tunai. Penggolongan biaya pemasaran yang pertama, order getting cost, yaitu semua biaya yang dikeluarkan dalam usaha memperoleh pesanan. Jadi yang termasuk dalam biaya order getting yaitu salesman, komisi, dan advertensi. Yang kedua, order filling cost, yaitu semua biaya yang dikeluarkan untuk mengusahakan agar produk sampai ke tangan pembeli dan biaya-biaya untuk mengumpulkan uang dari pembeli. Analisis biaya pemasaran dapat digolongkan menjadi tiga, yaitu yang pertama analisis biaya pemasaran menurut jenis biaya atau objek sasarannya. Yang kedua analisis biaya pemasaran menurut fungsi distribusi adalah suatu kegiatan pemasaran yang memerlukan pengeluaran biaya. Yang ketiga analisis biaya pemasaran menurut cara penerapan usaha pemasaran. Apabila analisis biaya pemasaran menurut fungsinya hanya berguna untuk pengendalian saja, tetapi tidak membantu dalam mengarahkan kegiatan pemasaran. Analisis ini dapat dibagi sebagai berikut. Yang pertama yaitu menurut jenis produk, menurut daerah pemasaran, menurut besarnya pesanan, dan menurut saluran distribusi. Langkah-langkah yang harus ditempuh dalam menganalisis biaya pemasaran, yang pertama menggolongkan jenis biaya pemasaran menurut fungsinya, yang kedua menentukan jenis analisis yang akan digunakan, yang ketiga menggolongkan jenis biaya pemasaran ke dalam biaya langsung, biaya setengah langsung, dan biaya tidak langsung. Yang keempat yaitu menentukan dasar alokasi biaya pemasaran. Di sini ada fungsinya yaitu penjualan, advertensi, pergunangan, pembungkus dan pengiriman, kredit dan penagihan, dan akuntansi. Dasar alokasi yang digunakan, penjualan itu hasil penjualan, advertensi itu unit produk yang terjual, pergudangan itu berat produk yang terjual, pembungkus dan pengiriman itu unit produk yang terjual, kredit dan penagihan itu frekuensi pesanan dari langganan, yang terakhir itu akuntansi, frekuensi produk tercantum dalam faktur. Yang kelima itu membandingkan antara hasil dan biaya menurut jenis produknya, baik menurut daerah pemasaran, besar pesanan maupun saluran distribusi. Yang terakhir itu cari laba bersih. Manfaat analisis biaya pemasaran menurut jenis produk. Yang pertama menentukan tingkat keuntungan tiap-tiap produk. Yang kedua memberikan informasi biaya dalam menentukan harga jual. Yang ketiga membantu dalam memperkirakan pengaruh perubahan produk atau metode penjualan produk terhadap biaya dan laba. Manfaat analisis biaya pemasaran menurut daerah pemasaran. Yang pertama mengendalikan biaya pemasaran tiap daerah pemasaran. Hal ini sangat penting apabila pengendalian biaya tersebut dikendalikan langsung oleh cabang yang bersangkutan. Yang terakhir itu mengarah ke pemasaran produk pada daerah-daerah yang memberikan keuntungan yang tinggi. Di sini saya akan menjelaskan yaitu pisang kembung. Analisis biaya pemasaran produk pisang kembung. Saya akan menjelaskan asal-usul pisang kembung terlebih dahulu. Pisang kembung adalah rekayasa kuliner terbaru yang sedang viral di Indonesia pada tahun 2024, menggabungkan pisang goreng dengan berbagai topping lezat yang menggugah selera. Terbuat dari pisang yang dibalut adonan tepung, lalu digoreng hingga keemasan, pisang kembung menawarkan tekstur renyah di luar dan lembut di dalam. Berbagai topping seperti coklat lele, keju parut, kacang mente, dan meses menambah keunikan rasa, menjadikannya camilan yang tak hanya nikmat, tapi juga menarik secara visual. Produknya itu pisang kembung, pemasarannya itu alamatnya Jalan Sulantatra 1, Kampung Pondok Benda, RT 09, RW 05, Kelurahan Jatirasih,
Kelurahan Jatirasa, Kecamatan Jatiasi, Kota Bekasi, 17.424. Masa pesanannya yaitu 100 unit. Saluran distribusinya itu seperti Grab, Shopee Food, Gojek, dan datang langsung. Di sini ada strategi pemasaran pisang kembung. Yang pertama yaitu produk. Strategi pemasaran pisang kembung yang pertama adalah produk. Agar produk pisang kembung dapat diterima oleh masyarakat, maka penting untuk mengembangkan produk yang sesuai dengan preferensi masyarakat umum. Misalnya pembuatan pisang kembung menggunakan bahan-bahan berkualitas. Dalam dunia kuliner, menciptakan cita rasa yang nikmat merupakan suatu keharusan bagi setiap pengusaha kuliner. Yang kedua, harga. Strategi pemasaran pisang kembung berikutnya yaitu harga. Penempatan harga adalah masalah rumit dalam bisnis apapun. Kesalahan dalam menentukan harga dapat merugikan bisnis. Penerapan harga yang terlalu rendah dapat mengakibatkan kerugian finansial bagi usaha tersebut. Sebaliknya, harga yang terlalu tinggi dapat membuat konsumen menjauh. Untuk usaha pisang kembung, disarankan untuk menjaga margin keuntungan yang relatif sedikit dengan tetap fokus pada peningkatan volume penjualan. Yang ketiga yaitu tempat. Strategi pemasaran pisang kembung selanjutnya adalah tempat. Dalam berjualan, penting untuk memastikan lokasi yang strategis seperti dekat perkantoran, ruang publik, depan minimarket, dan lain sebagainya. Seiring berkembangnya usaha pisang kembung dan bisa membuka kemitraan franchise dan mendirikan gerai penjualan pisang kembung di wilayah tertentu. Yang keempat yaitu promosi. Saat ini bisa menggunakan media sosial untuk mempromosikan produk seperti Facebook, Instagram, TikTok, dan lainnya. Bagi yang baru menjalankan usaha pisang kembung, disarankan untuk memulai promosi di kalangan kerabat dekat seperti keluarga, tetangga, teman, dan lain-lain. Seiring berkembangnya usaha pisang kembung, manfaatkan media cetak seperti pamflet, poster, brosur, dan lain sebagainya bisa efektif untuk promosi. Yang kelima yaitu sumber daya manusia. Aspek sumber daya manusia tidak dapat disangkal merupakan hal yang krusial dalam operasional bisnis. Memiliki orang-orang yang terampil seperti chef yang kompeten bisa memberikan kontribusi signifikan terhadap kesuksesan bisnis, terutama dalam menghasilkan produk makanan berkualitas seperti pisang kembung. Yang keenam yaitu proses. Dalam strategi pemasaran pisang kembung menampilkan proses memasak dan dapat menjadi alat promosi yang ampuh. Konsep dapur terbuka semakin populer karena memungkinkan pelanggan menyaksikan proses memasak secara langsung. Transparansi ini juga bisa diterapkan pada penjualan pisang kembung dengan memperlihatkan proses memasak yang menghasilkan suguhan yang lezat. Yang ketujuh yaitu bukti fisik. Strategi pemasaran pisang kembung berikutnya adalah bukti fisik. Menyajikan bukti fisik kepada pelanggan juga sama pentingnya. Bukti fisik tersebut harus unik dan berbeda dari pisang seperti pesaing seperti karyawan yang mengenakan batik atau memiliki toko yang berwarna merah muda. Dengan demikian, pelanggan dapat dengan mudah mengidentifikasi merek dan berpotensi memiliki produk pisang kembung. Jadi strategi pemasaran yang paling tepat untuk menjual pisang kembung tergantung pada keadaan bisnis saat ini. Untuk pemula, tidak semua strategi pemasaran pisang kembung bisa diterapkan sekaligus. Jadi penting untuk mengembangkannya secara bertahap. Proses biaya pemasaran produk pisang kembung menggolong biaya pemasaran pada produk pisang kembung. Di sini ada biaya penjualan. Biaya penjualan itu di sini ada gaji salesman, bonus, komisi. Biaya perjalanan salesman itu tidak ada. Yang kedua yaitu biaya advertensi. Di sini ada gaji karyawan, bagian advertensi, biaya pameran,
Biaya sampelnya itu sebesar 50.000, biaya promosinya sebesar 50.000, biaya iklannya tidak ada, totalnya jadi 100.000. Di sini ada biaya pergudangan. Sewa gudang sebesar 500.000 per bulan dan gaji karyawan pergudangan sebesar 250.000 itu per minggu, sebesar totalnya totalnya yaitu 750.000. Yang keempat, biaya pembungkusan dan pengiriman. Di sini ada gaji bagian pembungkus sebesar 250.000, gaji bagian pengiriman tidak ada, biaya penyusutan kendaraan tidak ada, jadi totalnya 250.000. Yang kelima itu biaya kredit dan penagihan. Di sini ada gaji bagian penagihan tidak ada, kerugian piutang dihapuskan tidak ada, potongan tunai tidak ada jadi nol. Biaya akuntansinya itu di sini ada biaya pemasaran sebesar 500.000. Contoh analisis biaya pemasaran menurut jenis produknya. Di sini saya akan menjelaskan produk pisang kembung. Vera menjual makanan pisang kembung. Biaya pemasaran yang dikeluarkan dalam bulan Juni 2024 sebagai berikut. Penjualannya itu tidak ada, advertensinya itu 100.000, pergudangannya itu 750.000, pembungkus dan pengiriman 250.000, kredit dan penagihan tidak ada, akuntansinya 500.000, jadi total keseluruhannya itu 1.600.000. Data selanjutnya sebagai berikut, yaitu ada harga jual per unitnya 10.000, harga pokok per unitnya itu 8.000, jumlah produk terjual itu 100 unit, berat produk per unit yaitu 0,5 kg, frekuensi produk tercantum dalam waktu penjualan itu 50 unit, frekuensi pesanan dari langganan yaitu 10 unit. Dasar alokasi biaya pemasaran yang akan digunakan untuk menganalisis biaya pemasaran sebagai berikut, yaitu penjualannya itu hasil penjualan, advertensi itu unit produk yang terjual, pergudangan itu berat produk yang terjual, pembungkus dan pengiriman itu unit produk yang terjual, kredit dan penagihan, frekuensi pesanan dari langganan, akuntansi frekuensi produk tercantum dalam faktur. Diminta yang pertama, tentukanlah tarif alokasi biaya pemasaran tersebut. Yang kedua, buatlah laporan rugi laba menurut produk pisang kembung. Ini ada contoh analisis biaya pemasaran menurut jenis produk. Jawabannya itu penjualan 0, jumlah dasar alokasinya itu 1 juta, 0, tarif alokasinya 0 dibagi 1 juta dikali 100% yaitu 0%. Advertensinya itu 100.000, jumlah dasar alokasinya 10.000, 100.000 dibagi 10.000 yaitu 10 per kilogram. Pergudangannya 750.000, jumlah dasar alokasinya 50, 750.000 dibagi 50, 15.000 per kilogram. Pembungkus dan pengirimnya 250.000, jumlah dasar alokasinya 10.000, 250.000 dibagi 10.000, 25 unit. Kredit dan penagihannya 0, jumlah dasar alokasinya 1.000, 0 dibagi 1.000 yaitu 0 per order. Akuntansinya itu 500.000, jumlah dasar alokasinya itu 5.000, 500.000 dibagi 5.100 perfect. Keterangannya hasil penjualannya itu dari 100.000, dari 100 itu dari unit. Di bawah data jumlah sebagai berikut, jumlah produk terjual itu 100 unit. 100 dikali 10.000, 10.000-nya itu dari harga jual per unitnya itu 10.000 sama dengan 1 juta dan seterusnya seperti itu. Laporan rugi laba pisang kembung tanggal 30 Juni 2024. Hasil penjualannya itu 1 juta, harga pokok penjualan itu 500.000, laba kotornya itu 1 juta dikurang 500.000 sebesar 500.000. Biaya pemasarannya itu penjualannya 0, advertensinya 100.000, pergudangan itu 750.000, pembungkus dan pengiriman 250.000, kredit dan penagihannya 0, akuntansinya 500.000. Jumlah biaya pemasarannya itu 1.600.000. Laba bersihnya itu laba kotor dikurang jumlah biaya pemasarannya.
500.000 dikurang 1.600.000 itu minus 1.100.000. Baik, terima kasih. Apabila ada kesalahan kata, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.